Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mereview tugas akhir atas nama Nadia Octavia Sitorus dengan judul Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN Persero ULP Medan Baru. Yang pertama sekali, Nadia, Anda harus bisa menjelaskan apa itu arti sistem. Apa itu arti sistem ya? Harus bisa Anda jelaskan di dalam tugas akhir ini. Kemudian, apa latar belakang Anda atau memilih judul ini, atau apa fenomena yang Anda jumpai berkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN. Yang pertama, di latar belakang itu Anda harus menampilkan data-data dan fakta. Ya, berapa sih karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dalam periode waktu tertentu, misalnya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Itu Anda harus bisa memberikan data itu di latar belakang. Itulah dia fenomena daripada penelitian ini. Itulah yang mendasari kamu memilih judul ini. Nah, dan hal itu pula yang melandasi sebagai identifikasi masalah. Nah, ya, itu harus kamu buat, harus kamu jelaskan berapa karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, data-data dan fakta di PT PLN ini. Kemudian abstrakmu ini juga seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu penguji 1, abstrakmu ini pun masih belum bagus ya, masih harus diperbaiki. Kemudian menurut panduan kita di 3 jurusan AN, ini 1 spasi ya, saya baca di buku panduan itu 1 spasi, 1 alinea, 1 paragraf, 1 alinea ya, bukan 1 spasi, jadi 1 paragraf, semuanya digabung ya, itu menurut panduan kita gitu. Nah gitu. Ya. Ini harus kamu perbaiki. Salah satu contohnya itu kita lihat misalnya ini ya, jenis penelitian data yang digunakan adalah teknik analisis dan deskriptif. Nah, ini kan jelas sekali. Maaf ya, jelas sekali ngawurnya nih. Jenis penelitian data yang digunakan. Jenis penelitian data yang digunakan adalah teknik analisis dan deskriptif. Nah, ini jelas sekali ngawur ya, abstrakmu ini. Kemudian, nah, latar belakang tadi udah saya sebutkan. Kemudian yang perlu kamu sangat perhatikan adalah penulisan huruf kapital. Nah, contoh nama negara Indonesia, ini I-nya huruf besar. Nah, kamu searching di Google, penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Dalam ejaan yang disempurnakan. Kamu lihat di Google. Nah, pelajarin itu ya. Mana yang menggunakan huruf kapital dan mana yang tidak. Nah, begitu. Salah satunya tadi nama tempat, geografis, negara, Indonesia, itu huruf kapital. Nah, jadi selanjutnya latar belakangmu ini tambahkan ini ya, lengkapi ya. Ini terlalu singkat ini. 1 halaman ini terlalu singkat. Ya, belum mencapai fenomenanya belum kelihatan di sini, identifikasi masalahnya belum ada ya. Ini masih setingkat makalah ini, belum penelitian ya. Nah, kemudian batasan ini juga salah satu tadi yang saya koreksi, periode pengamatannya. Sistem keselamatan kesehatan kerja yang kamu teliti ini dalam periode tahun berapa? Apakah 1 bulan terakhir, apakah 1 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir,
Itu kamu sebutkan di batasan. Nah, kemudian manfaat penulisan tugas akhir ini harus ada kepada PT PLN-nya. Nah, gitu ya, manfaatnya pada PT PLN. Nah, jangan hanya kepada dirimu saja manfaat penulisan ini, kemudian kepada pembaca, tapi kepada PT PLN-nya nggak ada gitu. Ya, kamu harus adil, ya, bertindak adil ya. Kemudian penelitian terdahulu ini saya mungkin tadi lupa menyampaikannya, harus dibuat dalam bentuk tabel. Penelitian terdahulu ini buat dalam bentuk tabel. Nah ini, penelitian, kajian hasil penelitian. Saya buat komen lah di sini ya. Review. Penelitian terdahulu dibuat dalam bentuk tabel. Ini tadi saya kelupaan ya. Penelitian terdahulu dibuat dalam bentuk tabel. Oke. Nah ini udah saya buat komennya ya. Nah ini lagi SMK3 ini huruf kapital ini semua. Karena singkatan dari nama apa ya? Nama singkatan dari nama program lah apa kita bilang, program atau sistem SMK3. Kemudian istilah asing ini lagi, Occupation Health and Safety Management System. Cetak miring, ya. Nah dia, nah ini juga ini nih halamannya ini terlalu. Kenapa ini nggak dinaikkan ke atas ini? Ini. Surat izin mengendara. Ini harus huruf kapital juga ini S-nya ini, huruf besar ini, surat izin. Nah ini. Mengemudi ini sebenarnya, bukan mengendara ini. Mengemudi. Tim, surat izin mengemudi. Nah, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja ini kan harusnya huruf kapital ini, K-nya ini. Keselamatan dan karena ini nama program ya. Nah, program yang jadi judul tadi ya. Nah, semuanya huruf kapital. Nah, dia. Mau carilah lagi terus ke bawah nanti. Ini lagi. Perbaikilah. Kapital ini semua ini. Undang-undang ini huruf kapital. Nah, dia. Huruf awalnya nih UU. Undang-undang ini huruf kapital. Fire Protection System. Cetak miring.
rescue, istilah asing, cetak miring, kesehatan keselamatan kerja, huruf kapital, evidence, nih, cetak miring, ini pengertian data sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Nah, itu data sekunder. Ini untuk rubah ini ya. Data sekunder ini nggak pas yang kamu buat ini. Tukar ya. Ini pengertian observasi juga. Perbaikin ini. Pengertian observasi. Ini nggak pas juga ini. Ganti ini ya, pengertian observasi. Kemudian yang diwawancara itu nggak cukup satu orang. Cukup satu orang. Minimal tiga lah, udah paling minimal kali lah itu. Ya, menurut buku penelitian kualitatif karangan Satori dan Komaria yang saya baca. Kemudian penulisan PT itu tidak pakai tanda titik. Ini masih pakai tanda titik ini. PT-nya nggak pakai tanda titik ya. Ini pelanggannya huruf kecil. Pelanggan huruf kecil. Gardu huruf kecil. Rumah huruf kecil. Indonesia, Sumatera Utara huruf kapital karena menunjukkan tempat geografis Indonesia. Hmm. Pangkalan Berandan huruf kapital. Pangkalan P-nya. Tanjung Pura P-nya huruf kapital.
Ah, ini penulisan, penomoran gambar ini, penomoran gambar. Ya, buku panduan. Baru sumber ini sebutkan tahunnya. Misalnya tahun 2021, kamu searching dari Google sebutkan. Nah, ini malah nggak ada nama gambarnya ini. Yang ini juga nggak ada nama gambar sama sumbernya. Kemudian ini penulisan struktur, penomoran gambar sama sumber. Nah, hasil penelitianmu ini juga hasil dan pembahasan ini. Harus dijelaskan di sini ya, SOP. Sesuai SOP, mana nih SOP-nya? Kemudian sistem tadi, uraian sistemnya belum ada ya di hasil penelitian ini. Apa saja bagian-bagian dari sistem keselamatan kerja itu. Baru cerita SOP. Nah, ini masih teori-teori aja ya, tujuan, persyaratan. Nah, ini apanya nih? Alat-alatnya kan? Alat-alatnya. Sebagian udah kamu jelaskan. Cuman itu tadilah bagian-bagian sistemnya, subsistem, dan SOP-nya belum. Sistem dan SOP. Nah, jadi kamu kalau untuk bab 4 ini harus dijelaskan ya. Banyak penjelasan. Contoh ini misalnya, merencanakan. PT PLN Medan Baru membuat perencanaan yang nantinya sistem akan digunakan oleh semua karyawan. Itu dalam merencanakan harus dikoordinasikan. Nah, ini kan terlalu singkat gitu. Kita membacanya belum paham gitu. Rencana yang bagaimana gitu. Nah, siapa saja karyawan yang dikoordinasikan dengan karyawan yang apa semua karyawan. Nah, kan masih harus penjelasan begitu. Ya, jadi harus banyak-banyak penjelasan ya dalam supaya bisa dibedakan antara makalah dengan tugas akhir. Hmm. Ini masih setingkat makalah ini belum. Kalau begini dia. Nah, kamu ini ada cerita nih mengenai SOP, tapi SOP-nya yang mana gitu? Yang mana SOP-nya? Belum ada kita lihat SOP-nya di sini. Harusnya ada di bab 2 itu kan? Ya, SOP-nya belum nampak, apa bagian-bagian dari sistem SMK tinggal tadi belum nampak, tapi di kesimpulan kamu sudah menyatakan bahwasanya sistem keselamatan sudah diberlakukan dengan baik. Ini kan tanda tanya ini. Indikatornya aja belum 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 ada. Tapi kamu sudah mengambil kesimpulan baik. Nah, ini tanda tanya juga ya kan. Bagaimana apa indikatornya? Review apa indikatornya dan mana indikatornya?
Pula tadi SOP tadi kan, hanya harus indikatornya SOP dan data. Berapa banyak karyawan yang mengalami kecelakaan? Nah, itu. Sesuai datanya dengan faktanya. Nah, kemudian bukunya tadi kamu kurang ini. Harusnya minimal 5, tapi cuma ada 3 ini. Bukumu hanya ada 3. Ini jelas kurang atau tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh jurusan administrasi niaga. Minimal 5. Ya. Oke, demikianlah review tugas akhir dari Nadia Sitorus ini. Apabila ada kata-kata yang tidak pas, ya mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.